ternyata ulama-ulama hadis dan ulama tafsir belum menafsirkan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Kalau menghukum ulama hadis belum secara komprehensif, bicara ulama tafsir, ulama hadis belum menjelaskan makna Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Baik, sekarang kita mulai. Kita mulai nih. Ini agak berat nih. Siap-siap aja untuk siap aja. Astagfirullahaladzim. Saya berharap ini tidak ada dalam kitab ini. Tapi apa boleh buat? Nanti kalau saya tidak bacakan, saya dituduh lagi nanti merubah-rubah kitab ulama. Padahal orang yang paham ilmu tahqiq, bukan teori ini, aplikasi, ya, bahwa ketahui bahwa tuduhan itu namanya pepesan kosong. Sebab para penulis atau ahli naskah itu, ya, makanya sulit bicara kalau yang tidak nyambung gitu ya, sulit bicara. Kalau tidak pernah mentahqiq, maka tidak boleh bicara tentang tahqiq. Kalau tidak ahli mentahrid, maka omongannya tentang takhrij omong kosong banyak. Makanya pernah di sebuah seminar nasional atau internasional, nasional, waktu itu saya sebagai speakernya, ada yang mengatakan, Syekh mau tanya, ya silakan. Anak cerdas, masya Allah, cerdas. Cuman tadilah isinya salah isi itu. Semoga tidak salah isi lagi. Jadi dia tanya, ternyata ulama-ulama hadis dan ulama tafsir belum menafsirkan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Apa makna komprehensif? Belum lengkap lah, belum lengkap. Ini anak sekelas ini sudah bisa bicara sebesar itu, ya, anak sekelas ini sudah bicara besar seperti itu, ya kan berarti dia telah menghukum At-Tabari tidak pandai menafsirkan, ya tak? Ibnu Katsir tidak pandai menafsirkan, apalagi Al-Qurtubi tidak pandai. Kalau nanti di hadis, Ibnu Hajar belum lengkap tafsir hadisnya, dan seterusnya. Ini kan berat ini, ikhwani fillah. Berat apa dah? Sungguh berat. Menghukumi awak kelas lokal, menghukumi internasional. Kan lucu itu saya. Di RT aja tidak pernah jadi juara MTQ, tiba-tiba jadi juri MTQ nasional. Tiga RT tidak pernah jadi pemenang. Nah, haula wala quwata illa billah, kaum muslimin wa muslimat. Dan tak pernah pula ikut kursus jadi juri. Jelas? Apa tadi? Apa tadi yang mau saya bilang? Hah? Bukan, sebelum itu. Antum mau lupa, apalagi saya. Hah? Lupa semua. Siapa tadi yang bilang? Tuh, nanti kasih bang sarapan. Yang lainnya kan. Nah, ini hadiah sarapan. Nah. Jadi kaum muslimin belum kapasitasnya mengatakan itu. Akhirnya saya bilang, ini hasil penelitian saudara atau bukan? Kalau hasil penelitian saudara, siap-siap saya uji. Iya kan? Ya karena saya tahu yang nama penelitian pasti tidak teliti. Karena basically sistem random sampling, multi-stage random sampling. Paham lah saya? Dari 10 juta orang diuji 100 orang. Kan tidak menentukan selera orang Bangkinang misalnya. Ternyata yang dites orang transmigrasi, orang Jawa semua, Solo pula semuanya. Akhirnya hasil penelitiannya orang Bangkinang suka makanan yang manis-manis, pakai gula-gulainya. Tentu datang saya yang dari Bangkinang kan, tanya ke orang Bangkinang, Aju suka mani? Enggak. Suka pedas? Iya. Suka pedas? Iya. Apa makanan favorit? Lado duo. Pakai gula? Enggak. Ini penelitian. Iko di transmigrasi teliti di Ustaz. Dikumpulnya dapat sampel secara acak, hasilnya baca
acak, itu masalahnya. Nah, kalau antum penelitian saya akan tes. Lalu karena takut dites kan, apalagi kan depan orang ramai. Dia tes berdua aja kita takut tidak lulus, apalagi dites depan orang ramai. Enggak, bukan saya. Kalau begitu pernyataan siapa? Ya dosen-dosen saya. Baik, bisa disebutkan namanya. Ya saya tidak songsong terus. Karena saya tahu ini pasti ada masalah pernyataan seperti ini. Ya, sebab apa? Kita yang takhasus di hadis, yang dari S1 sampai S3 di hadis, belum pernah mendapatkan pernyataan itu dari ulama manapun. Yang ada adalah yang namanya manusia ada kekurangan, betul. Tapi kalau menghukum ulama hadis belum secara komprehensif, ini nggak ada saya temukan. Ini tidak ada kecuali di pernyataan para orientalis. Awak ada tahu kronologi dari mana tuh? Nah, alhamdulillah, akhirnya dia sebutkan beberapa nama. Saya kan tahu juga nama-nama itu. Saya lihat ini orangnya S1 dulu di Sospol, sosial politik. S2-nya di luar negeri tentang budaya ketimuran. Budaya timur. S3-nya humaniora. Apa humaniora? Ya masih hukum budaya masyarakat. Itu lah nyambung ke tafsir. Nyambung ke hadis. Hah? Nah, kalau gitu ini pernyataan sama dengan orang-orang apa? Orang yang bukan ya orang biasa seperti kita. Mungkin kerja di pasar ikan, lalu dia mengumumkan saya Presiden Republik Indonesia. Jelas? Walaupun mirip sekali dengan Bapak Presiden, orang tidak percaya. Jadi dia mirip-mirip ulama, tapi bukan ulama. Mirip memang, karena gelarnya memang Masya Allah, Profesor Doktor Kiai Haji. Kiai Haji. Karena dia punya pondok. Tidak ada masuk sebenarnya. Jelas ya? Jadi kalau bicara tentang sunnah nanti seperti itu juga. Apakah dia yang menyatakan ini ahli sunnah atau bukan? Karena pernyataan yang bukan ahlinya, walaupun dia klaim sebagai ahli sunnah, dia bukan ahlinya di sunnah. Makanya pepesan kosong juga. Paham tuh? Bukan di ahli sunnahnya. Ustaz, saya aja yang banyak belajar fikih dari pondok lagi sampai Madinah, baik yang dengan guru maupun baca sendiri, baik yang tamat kitabnya atau yang caplok-caplok, duanya saya ikuti itu. Ada yang sampai tamat, ada yang pakai ambil bab ini, yang bab taharo dengan sholat aja selama 7 tahun ada juga saya ikuti. Ganti kitab tadi balik lagi kitabut tahara, kitabu as-salah. Saya klaim mengetahui fikih pun antum tidak percaya juga, karena jurusan bukan jurusan fikih. Apalagi yang sama sekali sejarah belajar fikihnya di pondok ganti kitabut tahara, kitabus shalah. Kalau kurikulum nih Ustaz ya, kan pada pondok. Ya, entah kalau yang sekarang di masa-masa kami dulu, kalau generasi milenial mungkin lebih hebat dari kita ya. Kita sampai tamat tapi komik. Generasi milenial kitanya banyak yang tamat tapi kok komik bukan buku. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu pernyataan tadi besar, tapi dari orang-orang yang dianggap besar, padahal sebenarnya tidak, dikasih angin seperti balon. Ya, seorang yang bukan tidak kena mengena dengan tafsir, tidak kena mengena dengan hadis, lalu bicara ulama tafsir, ulama hadis belum menjelaskan makna Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Kan lucu ya. Nah, Allah musta'an. Kadang-kadang karena namanya pakai bahasa Arab Muhammad Syanu kan, akhirnya dianggap sebagai ulama karena namanya, atau karena keturunan. Karena dia keturunan misalnya dari keturunan berdarah biru, darah ulama, langsung jadi Gus. Jadi langsung jadi Gus.
Nah, ya sih? Allah musta'an. Bukan, ilmu itu tidak diwariskan dengan cara garis keturunan, tapi ilmu itu dengan dituntut. Innamal ilmu bitta'allum.